Anda kembali di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Pada segmen ini kita akan menyaksikan calon gubernur saling bertanya dan saling menanggapi. Namun kami ingatkan agar hadirin untuk selalu menjaga situasi agar tetap tenang pada saat pasangan calon bertanya dan memberikan jawaban. Kami juga mengingatkan bagi para calon gubernur bahwa pertanyaan yang disampaikan hendaknya tetap sesuai dengan subtema yang akan dipilih pada layar. Apabila terdapat singkatan, akronim, maupun terminologi asing, harus untuk menjelaskan terlebih dahulu. Ya, kami sekali ingatkan para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga kondusif karena kita tahu betul bahwa warga Sumatera Utara adalah keras suaranya tapi lembut hatinya. Kita sepakat akan hal itu ya. Di mana pada segmen kali ini calon gubernur pemberi pertanyaan akan memilih subtema pertanyaan mengenai penyerasian pembangunan daerah dari layar monitor. Dan sekarang kita akan mulai dari calon gubernur nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Maka kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y, dan juga Z yang ada di layar. Terlebih dahulu kami persilakan kepada seluruh pasangan calon untuk berada di podium masing-masing. Silakan. Dan langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y, dan juga Z yang ada di layar. Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih? Silakan Bapak, boleh dilihat di belakang. Huruf apa Bapak? Silakan menggunakan mikrofon. Huruf X. X. Baiklah, yang huruf X yang dipilih dengan isu optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Baiklah, calon gubernur nomor urut 2 diharapkan nanti dapat menjawab pertanyaannya. Silakan, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar, itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah, lakukan yang terbaik, sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya. Tadi nggak apa-apa Pak, mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang option pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan
uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota yang mohon maaf, kadang-kadang Pak, mohon maaf, sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah, bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan, bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak, karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah, untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak, mohon izin dipelajari tentang option pajak tadi. Option pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 1. Baik, kami akan persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode XYZ yang ada di layar. Silakan Bapak, huruf apa yang akan dipilih menjadi isu yang akan dipertanyakan? Baik, huruf Y.
Huruf Y mengenai pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak, pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan. Nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di Singkatannya daerah silakan, itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Yang Baik. saya tanya tadi, Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, B35 boleh dijelaskan apa, sedikit Pak? B35 dan B100 tadi? Silakan Silakan. kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini Baik. bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%, Baik. itu dari nabati. Baik. Sisanya baru. Itu dari sudah Ya. sudah Baik. paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik, Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. baik. Makasih. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon Kami untuk berikan tenang. kesempatan untuk Kita calon mohon untuk gubernur tenang. nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak, di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat, dari B35 menjadi B100, semua dari nabati. Ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut. Hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik Pak.
Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah. Yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian. Itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan, tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Silakan kita berikan kesempatan yang bagi para pendukung paslon untuk berikan aplaus, apresiasi kepada kedua pasangan calon. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan, baik, harap tenang kembali. Sekali lagi harap tenang kembali. Sudah cukup. Harap tenang kembali. Sudah cukup. Sekali lagi. Sudah cukup. Untuk para pasangan calon pendukung, harap tenang kembali. Baik. Tadi kita sudah menyaksikan bersama para calon gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Di segmen berikutnya, kita akan saksikan giliran para calon wakil gubernur yang akan saling bertanya dan saling menjawab. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024.